Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pada sore hari ini akan saya bacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujrin qala hadatsana Ismail wa ibn Ja'far anil Ala an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wa la mata. Wa qala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla ayyukdhama alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih thumma turikha finnar. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, wahai para sahabat, atadruna mal muflis?" Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kau tahu apa yang dinamakan muflis?" Al-muflis, orang yang bangkrut. Al-muflis adalah bahasa dari orang yang bangkrut, habis kepemilikannya. Kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Kemudian para sahabat menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, menurut kami yang dinamakan muflis, yang dinamakan orang bangkrut, yaitu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Orang yang berdagang merugi, orang yang bertani tidak panen, sementara dia tidak mempunyai tabungan atau sesuatu yang diandalkan. Itulah yang dinamakan orang bangkrut menurut kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai para sahabat, al-muflis innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Wahai para sahabat, sesungguhnya yang dinamakan orang bangkrut yaitu besok di yaumil qiyamah dari segolongan umatku yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisyamin, membawa pahala puasa, bisolatin, dengan membawa pahala salat, wa zakatin, dan membawa pahala zakat. Umatku yang besok di yaumil qiyamah datang kepada Allah Subhanahu wa taala biujurin kasir, dengan pahala yang banyak. Dia membawa pahala haji, pahala sedekah, pahala puasa, pahala zikir, pahala salat, dan pahala yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, akan tetapi begitu golongan umatku ini membawa pahala yang begitu banyaknya,
pahala puasa yang begitu indahnya, pahala sholat yang begitu mewahnya, zakat, puasa, bahkan ada haji. Ketika itu mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Ke dalam surga Allah dia mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika para umatku, ketika umatku golongan ini mau masuk di dalam surganya Allah, dia dihadang. Dia dihadang oleh orang-orang yang pernah dizalimi pada saat di dunia. Dia dihentikan karena dosa yang belum pernah terselesaikan pada saat di dunia. Wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza. Akan tetapi ketika dia mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya, banyak orang yang menuntut. Di ba'dur riwayat dalam babul zalim wal mazlum, di sana dijelaskan ketika dia mau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, datang orang-orang yang menuntut, ya Allah, jangan fulan bin fulan ini kau masukkan ke dalam surgamu. Dulu saat di dunia dia pernah memaki-maki saya ya Allah, dia pernah menghina saya ya Allah. Dulu pada saat di dunia sebagai atasan, sebagai pimpinan, untuk melampiaskan kepemimpinannya, untuk melampiaskan nafsunya, dia berani menghina saya di depan orang-orang banyak. Oleh karena itu, pada hari ini ya Allah, pada hari ini ya Allah, di hadapan Allah Rabbul Qadil Jalil yang maha adil, kami menuntut ya Allah saat dia berbuat zalim kepadaku di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, belum selesai dia diselesaikan dalam hal ini, dalam urusan dia menghina orang, datang lagi orang yang menuntutnya. Dia waqadhafa hada, dia pernah memfitnah kepada seseorang pada saat di dunia. Orang yang pernah difitnah pada saat di dunia ini belum terselesaikan, dan akhirnya pada saat itu menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu diselesaikan urusannya, apa pada saat itu Allah menyelesaikan pada urusan hamba tersebut? Seseorang yang mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, ketika dituntut oleh orang-orang ini, yang pertama orang yang pernah dihina, yang kedua orang yang pernah difitnah, ada lagi wa akala mala hadza, orang tersebut pernah memakan secara zalim harta orang lain. Dia memakan harta orang lain dengan haknya, entah itu mencuri, entah itu menggasapnya, atau dengan cara dia mencurinya atau mengkorupsinya, atau dari jalan-jalan yang tidak syar'i. Pada saat itu mereka menuntutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, di samping itu ada lagi orang yang menuntut. Wa daraba hadza wa safaka dama hadza, orang ini dulu pernah menyakitinya, entah itu membunuh atau pada saat itu dia pernah memukul kepada seseorang di saat di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Pada saat itu tidak ada sesuatu yang bisa diberikan untuk menyelesaikan kecuali amal kebaikannya pada saat di dunia dari fulan atau orang yang berbuat zalim ini diberikan kepada orang yang dizaliminya. Satu persatu amal kebaikannya diberikan kepada orang yang menuntut, orang yang pernah dihina, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dizalimi. Semuanya kebaikannya, pahalanya yang dibawa pada saat hidup di dunia diberikan kepada orang yang menuntutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, habislah amal kebaikannya. Begitu mau masuk, dimasukkan ke surganya Allah, amalnya baik, habis. Pahala-pahala yang dibawa dari dunia habis. Karena habis, saat itulah
keputusan Allah, fulan bin fulan atau orang yang membawa pahala banyak ini habis dan mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, fulan ini masih banyak yang menuntut. Pada saat di dunia, ya Allah, dia pernah mendolimi pada saya, dia pernah berbuat tidak baik pada saya, dia pernah membuat malu saya di depan orang banyak. Dan ini banyak sekali. Dulu saat di dunia, saat dia berkuasa, semaunya dia melakukan apa yang dia inginkan. Saat ini ya Allah, saya minta pengadilan. Bapak Ibu rahimakumullah, saat karena habisnya amal, maka fulan tadi, seseorang tadi mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, datang lagi sekelompok orang yang mau menuntutnya. Datang lagi orang-orang banyak yang belum sempat diselesaikan pada saat di dunia. Akan tetapi karena amalnya habis, kebaikannya habis, maka orang yang menuntut, dosa dari orang yang menuntut itu diambil, kemudian diberikan kepada orang yang dituntut ini. Sehingga dia bawa rezeki yang banyak, bawa pahala yang banyak, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala habis. Dan inilah yang disebut dengan orang bangkrut. Bawa amal banyak, tapi di saat di yaumil qiyamah dia tidak bisa menikmati amal-amal itu. Justru dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.